Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Septiani, NIM E1B019103, kelas C, semester 2, program studi PPKM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 terhadap krisis kesehatan dan krisis ekonomi guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah ilmu politik yang diampu oleh Ibu Fitri Atina SPD MPD. Selain menyebabkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga membuat sejumlah industri lesu, bahkan mati suri seperti industri pariwisata, transportasi hingga perhotelan. Tapi ternyata tak hanya itu, pandemi ini juga membuat krisis pangan mengintai, tak terkecuali di Indonesia. Baiklah, seperti yang kita ketahui sendiri, saat ini negara-negara di dunia sedang menghadapi wabah virus pandemi COVID-19. Kasus yang terjadi di Indonesia kian hari kian meningkat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, hingga 22 Juni 2020 tercatat ada 46.845 kasus positif, 18.735 yang sembuh, dan 2.500 yang meninggal dunia. Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada banyak sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan kebiasaan beribadah di masyarakat. Sektor yang paling terdampak dari COVID-19 ini adalah sektor ekonomi dan juga kesehatan. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir dampak di dunia kesehatan dengan menerapkan physical distancing dan diam di rumah malah justru menyebabkan masyarakat mengalami kerentanan sosial yang membuat ekonomi Indonesia menjadi turun drastis. Sektor ekonomi dan kesehatan sama-sama penting untuk dipertahankan. Lalu, bagaimana Indonesia mempertahankan keduanya tanpa menjatuhkan salah satu? Oke, baiklah. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang dilema antara krisis ekonomi dengan krisis kesehatan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Krisis ekonomi adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis yang terjadi di sebuah negara. Sedangkan krisis kesehatan adalah rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana. Jadi, pada 22 Juni 2020 terjadi lonjakan kasus yang begitu signifikan yang menyebabkan pemerintah mengalami kekhawatiran di antara kedua sektor ini. Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 ini datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangatlah berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian negara. Dengan adanya pandemi COVID-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian saat ini di Indonesia sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Hal ini cukup bisa dimaklumi mengingat dengan adanya anjuran dari pemerintah untuk diam di rumah, maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Pemerintah mulai kebingungan dengan ekonomi yang menurun secara drastis, sementara kasus corona semakin melonjak tinggi. Manakah yang harus diutamakan? Apakah kesehatan masyarakat ataukah ekonomi negara? Secara logika, ketika pemerintah lebih mengutamakan kesehatan, maka perekonomian Indonesia akan jatuh dan masyarakat akan mati kelaparan. Tapi, jika pemerintah lebih mengutamakan ekonomi, maka otomatis COVID-19 di Indonesia akan naik drastis. Pemerintah seharusnya mencari cara agar kesehatan dan ekonomi di Indonesia dapat seimbang. Salah satu upaya pemerintah dengan tidak menerapkan lockdown atau karantina wilayah, karena jika kita lihat kondisi Indonesia secara harfiah belum mampu untuk mencukupi kebutuhan logistik warga negaranya jika diberlakukan lockdown. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang bernama PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana barang-barang seperti pangan, logistik masih bisa didistribusikan ke daerah-daerah. Lalu, bagaimana solusi untuk para pekerja informal yang terkena dampak PSBB ini?
Untuk kita ketahui bersama, pemerintah telah menerapkan program yang bernama Social Safety Net atau jaring pengaman sosial, di mana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat pekerja informal berupa BLT atau bantuan langsung tunai serta bantuan lainnya seperti sembako, obat-obatan, dan juga vitamin. Para pekerja informal yang berprofesi sebagai pedagang juga dianjurkan dan dibiasakan memanfaatkan teknologi seperti media sosial dan internet untuk berdagang. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, diharapkan akan mampu untuk menekankan angka lonjakan kasus positif COVID-19 dengan terus mempertahankan perekonomian Indonesia. Ayo bersama cegah COVID-19 dengan cara berdiam di rumah dan terapkan protokol kesehatan. Sekian dari saya, Lisa Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.